Bismillah, Assalamualaikum. Halo teman-teman, gimana kalian kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah kembali lagi nonton video aku, dan untuk kalian yang baru nemu video aku, sedikit cerita ya. Ini adalah perjalanan kami pulang kampung dari Pulau Batam ke Pulau Jawa. Nah, ini adalah siang pertama kami ya, karena kemarin kita masuk kapal itu jam 11 malam. Dan ini udah masuk waktu siang ya, mau sholat zuhur. Menurut jadwal, kapal Dorolunda ini berlayar sekitar 30 jam ya. Kami berlayar dari Pelabuhan Batam, berangkat itu jam 11 malam hari Rabu, dan jadwalnya akan sampai di darat di Pelabuhan Tanjung Priuk itu hari Jumat jam 11 siang juga. Kalau dihitung-hitung itu ada 30 jam ya teman-teman. Nah, tadi itu sekilas dalamnya masjid itu seperti itu. Nah, masjid itu terletak di dek 7 dan kamar kami terletak di dek 6. Jadi kalau kami mau ke masjid, kami tinggal naik satu lantai aja. Nah, ini teman-teman, anak-anak itu kalau di kapal kegiatannya ya seperti ini ya. Bercanda sama kami, lalu main tablet, makan, ngemil, tidur. Sesekali mereka merasa bosan, itu wajar ya teman-teman, karena mereka di atas kasur aja selama 2 hari ya. Kita pandai-pandainya sebagai orang tua, kasih mereka aktivitas supaya mereka enggak bosan. Ini aku lagi ajak anak aku keluar kamar untuk nengok-nengok laut ya. Ini teman-teman, aku ngeri gitu ya lihat laut seluas ini, Masya Allah, ngeri-ngeri sedap. Mana di sini tuh anginnya sebetulnya kencang kali teman-teman. Pasti kalian yang pernah naik kapal ya udah tahu rasanya. Dan untuk kalian yang belum pernah naik kapal seperti ini, biar kalian tahu ya isinya kapal dan rasanya naik kapal tuh kayak mana. Nah, ini pintu-pintu yang ada di kapal itu teman-teman, subhanallah, keras sekali dibukanya. Nah, aku sampai ditolong sama bapak-bapak itu ya, karena aku udah coba pakai 2 tangan pun masih nggak kuat. Mungkin itu untuk safety ya teman-teman. Kalau pintunya dibuat yang enteng gitu, pasti pintunya terbang. Jadi dibuat yang super berat seperti itu. Nah, ini bed kami teman-teman, berantakan, maklum ya. Alhamdulillah udah masuk waktu maghrib, dan setelah ini adalah waktu makan malam. Malam ini menunya nasi, ayam lada hitam, sama sayur. Dan makanan di kapal itu selalu dapat itu ya, sambal saset sama kerupuk. Nah, anak-anak ini kebetulan nggak makan karena lada ayamnya itu pedas-pedas lada gitu ya. Dan ini udah masuk waktu malam, semua udah mulai tidur. Dan di kapal itu ternyata kalau malam dingin kali teman-teman. Nah, kebetulan kami nggak bawa selimut, jadilah kami selimutan pakai anduk bersih, pakai baju gamis, dan apapun itu yang lebar kami pakai untuk selimutan.
Nah ini alhamdulillah udah pagi teman-teman. Anak aku yang perempuan udah tidur dan dia tadi udah aku mandiin duluan ya. Subuh-subuh aku mandiin dia dan aku kasih dia sarapan dulu. Nih langitnya Masya Allah. Cantik ya. Ini mataharinya mau muncul tuh langitnya pink-pink gitu. Nah ini aku minta tolong Pak suami buat keluar kapal untuk rekamin suasana pagi di luar kapal ya. Masya Allah ternyata cantik kali. Hari ini adalah hari terakhir kami di kapal teman-teman. Nanti siang menurut jadwal kami akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Tadi aku sama anak perempuan aku udah mandi ya, udah siap, tapi suami sama anak laki-laki belum pada mandi. Nah ini ada itu ya, ada tukang kopi keliling. Kayaknya enak nih pagi-pagi, dingin-dingin beli kopi ya. Kebetulan aku lupa bawa kopi saset. Kalau bawa kopi saset enak kan tuh, tinggal seduh pakai air panas gratis di kapal. Nah ini teman-teman, kopi di kapal satu cup ini harganya 15.000. Makanya banyak orang-orang yang bawa kopi dan pop mie sendiri dari rumah biar mereka itu lebih hemat gitu ya. Alhamdulillah tadi jam 7 ya teman-teman, ada pengumuman dari awak kapal kalau sebentar lagi, sekitar 1 jam lagi, itu kapal akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk. Alhamdulillah yang harusnya tadinya sampai jam 11 ternyata lebih cepat. Jadi jam 8 kami sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Priuk. Tadi Pak suami sama anak-anak itu cepat-cepat mandi ya, karena ternyata beberapa menit lagi kapal itu udah mau bersandar. Nah, ini adalah sarapan terakhir kami di dalam kapal ya. Menunya itu nasi, telur ceplok sama rolade. Kita sempetin makan dulu karena habis ini kita akan perjalanan jauh ya, dari Jakarta kami akan ke Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kendal. Nah, ini alhamdulillah tadi ada porter yang naik dan kami tanyain dan dia kasih harga ke kami itu 250. Alhamdulillah ini lebih murah daripada waktu kami naik di kapal ya. Waktu kami naik kapal itu porter 400.000 teman-teman. Dan aku belum cerita ya ke kalian kalau kami ini kena scam sama porter lagi. Jadi ceritanya porter yang pertama itu kan porter kami 2 orang. Nah mereka itu naikkan dulu barang-barang kami yang besar, mereka naikkan ke dalam kapal dulu. Dan yang masih kami bawa itu adalah tas ransel dan TV. Jadi kan ceritanya kami kepisah teman-teman. Pak porter itu naik dulu dan kami masih di luar. Dan waktu kami mau masuk untuk ngantri, tiba-tiba ada porter yang lain datang ke kami dan takut-takutin kami, katanya kalau TV itu bakal kena bea cukai yang mahal. Kata dia TV itu bakalan kena cukai 400.000, sedangkan kalau dia yang bawa katanya bakal kena 250.000 aja. Dan dengan segala bujuk rayunya akhirnya kami mau ya, karena kekurang tahuan kami, jadi terbujuklah kami. Setelah kami deal dengan porter yang kedua, ternyata setelah itu kami ketemu dengan porter yang pertama ya, itu lagi nungguin kami teman-teman. Setelah dia tahu kalau kita
deal sama porter yang kedua itu. Porter yang pertama itu agak marah ya sama porter yang kedua, katanya ini kan pelanggan aku, kenapa kamu ganggu-ganggu, kenapa kamu kasih harga yang nggak masuk akal kayak gitu gitu, kata porter yang pertama. Dan itulah adu mulut dua porter itu akhirnya kami kena 650 ya teman-teman untuk naikkan barang ke kapal aja. Dan ini alhamdulillah kami turunkan barang dari kapal itu tanpa nawar, tanpa apa-apa. Bapaknya itu langsung bilang 250 untuk semua barang kami, dan kami tanpa nawar lagi, kami deal ya. Nah, ini barang-barang kami teman-teman. Kami lagi nunggu bapak itu untuk ambil gerobaknya biar cepat gitu ya, biar dia nggak bolak-balik. Kami pun nggak tega ya sama bapak porter ini, kami masih bantu angkat kok. Alhamdulillah akhirnya udah sampai di Jakarta teman-teman. Alhamdulillah. Nah, ini habis ini kita mau nunggu travel yang udah kami pesan ya teman-teman. Dan mungkin ya bapak porter ini nggak tahu kalau kami ini udah pesan travel. Dia cuma tanya, ini habis ini mau kemana? Kita jawab mau ke Kabupaten Kendal kan, dan ternyata Pak Porter ini itu anterin kami ke parkiran yang di situ udah ada bis yang menuju ke Kabupaten Kendal. Bapaknya itu nggak paham ya kalau kami ini udah pesen travel, taunya kami cari angkutan yang berikutnya yang mau ke Kabupaten Kendal. Dan akhirnya kami itu nunggu travel kami di emperan parkiran gitu ya. Padahal harusnya kami nunggu di ruang tunggu di dalam pelabuhan ini. Setelah kami di tempat parkir itu ya, kan ditinggal sama porternya. Kami mau bawa lagi barang-barang masuk ke ruang tunggu pelabuhan kan nggak bisa ya, berat. Jadi ya udahlah, nunggu travelnya itu di parkiran ini aja. Kodarwo travelnya itu lambat datang, jadi kami kan udah duduk di situ dari jam setengah 9. Nah, travelnya itu datang jam setengah 12. Jadi kita hampir 3 jam ya teman-teman nunggu travel di parkiran. Kayaknya sampai sini dulu videonya ya teman-teman, karena ini udah kepanjangan. Kalau ada yang mau tanya tentang ini ya, kapal ini, boleh tanya di kolom komentar, siapa tahu aku bisa bantu jawab ya teman-teman. Oke, see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.